Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ruben. Kita akan kembali mengomentari video dari Sampalagi yang judul Bantahan Gempa Cianjur, jawaban untuk dari Mananta dan Ustaz Abu Somad. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Halo semua, saya mendapatkan sebuah video yang berisi khotbah dari Romo Emano yang mengatakan bahwa gempa di Cianjur adalah jawaban Tuhan untuk Daniel Mananta dan Abdul Somad. Intinya, dia berkata bahwa ketika gempa terjadi di Cianjur, yang tetap berdiri tegak dan kokoh cuma salib dan patung Bunda Maria. Menurut dia, ini adalah bukti bahwa ada kekuatan Allah di balik salib. Berdasarkan tidak robohnya salib dan patung Bunda Maria, dia mengajak jemaatnya untuk tetap beriman dan tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk membuat pembelaan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa saya tidak punya patung dan saya juga tidak anti patung. Saya tidak setuju dengan Abdul Somad dan Daniel Mananta tentang jin kafir dan unclean spirit. Tetapi, dengan segala hormat, saya harus mengatakan bahwa saya juga tidak setuju dengan Romo Emano. Menurut saya, ada banyak sekali masalah di dalam khotbah Romo Emano ini yang sangat bermasalah. Tetapi, pada video ini, saya hanya mau fokus kepada perkataan Romo Emano yang barusan saya kutip. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Romo Emano, dan setelah itu saya akan memberikan alasan kenapa saya tidak setuju dengan pengajaran Romo Emano. Oke, kita mulai aja ya. Yesus meminta supaya ketika ada gejolak dan persoalan hidup, justru kita pakai kesempatan itu untuk bersaksi bahwa kita punya Tuhan yang benar, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang mampu mengalahkan segala macam bentuk gejolak dengan cara Tuhan sendiri. Ketika kamu diperguncingkan atau dibenci oleh karena namaku dan ada banyak orang mempersoalkan kamu, paling penting teguhkan hatimu. Jangan dulu berpikir tentang pembelaan. Nanti Tuhan yang akan berbicara bagaimana ia membela. Akhir-akhir ini hal yang sangat viral terkait dengan iman kita adalah ketika Daniel Mananta, seorang Katolik dia, tidak tahu sekarang, katanya mualaf, itu berbicara tentang ada yang namanya unclean spirit, itu dia istilahkan begitu. Itu seperti roh jahat yang ada di balik patung-patung dan salib. Dan ia kemudian setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz Somad bahwa ada jin kafir di balik salib atau patung-patung yang ada. Kemudian ada banyak usaha dari orang Katolik untuk membela tentang apa sebenarnya yang membuat gereja Katolik tetap memakai patung, baik itu salib maupun Bunda Maria. Nanti bisa lihat di medsos. Tapi saya rasa apapun bentuk pembelaan itu biasa. Tetapi biarkan Tuhan yang membela diri. Dan menurut saya, ketika ada gempa di Cianjur dan bahwa di tengah hal-hal lain itu rusak, yang tetap berdiri tegak dan kokoh cumalah salib dan patung Bunda Maria. Maka sebenarnya saya ingin memberikan judul khotbah hari ini dengan gempa di Cianjur adalah jawaban Tuhan untuk Daniel Mananta dan Ustaz Somad. Tidak perlu kita berpikir untuk merangkai kata-kata untuk membela, karena namanya ketika orang, Saya nggak tahu nih di masjidnya adalah patung salib, patung Yesus dan salib di Cianjur mana yang nggak rusak. Saya nggak tahu guys. Nanti mungkin cuma yang saya tahu. Tapi faktanya ya, kalau dia lihat seluruh dunia ya, kita lihat juga global gitu, ya kan? Nah, itu banyak kejadian di mana patung Yesus itu hancur, entah kena sambar petir, entah jatuh ketika dibopong. Intinya guys ya, banyak sekali kejadian begitu gitu. Bahkan patung itu juga mainan bahkan.
Coba lah, saya ada lihat banyak patung Yesus dan salib itu dijadikan mainan. Artinya kan bisa dimainkan sama orang. Makanya penelitian ini kalau piknik. Ini kalau harusnya kan kalau memang itu benar bahwa itulah jawaban Tuhan kepada Daniel Mananta dan Ustaz Soma. Misalnya ada suatu patung salib dengan itu tidak hancur di situ. Harusnya kan di Cianjur, harusnya nggak berlaku untuk global. Nanti kenapa? Nanti orang bisa bilang, ya di Cianjur nggak hancur misalnya, tapi dia di Brazil, di mana-mana itu patung tuh banyak, patung Yesus dan salib itu yang hancur, kena petir, kena angin, kena apa gitu kan. Bahkan banyak orang mainkan itu, jadikan mainan salib ada tuh guys ya, mainan patung mainan Yesus ada. Orang nanti cari saja gitu kan. Jadi orang nggak bilang kan, kayak misalnya gini nih, kayak HP gadget, lihat nih iPhone ini ya, ini itu dibanting berapa kali pun nggak pecah nih. Ini buktinya ya, tapi itu iPhone tangan Anda. Biasanya kalau iPhone di tangan orang lain semuanya hancur gitu, atau banyak hancur gitu. Jadi nggak bisa dijustifikasi hal seperti itu gitu loh. Jadi kan harusnya berlaku global. Jadi berarti kan ada sesuatu yang spesial di patung Yesus dan salib Anda gitu kan, yang nggak spesial di yang lain. Nah ini orang berarti harusnya kan semuanya spesial harusnya gitu. Kenapa punya ada yang spesial? Nah makanya ini menjadi hal suatu hal yang sebenarnya nggak bisa dijawabkan, nggak bisa pakai itu sebagai jawaban untuk dari mata atau sama nggak bisa guys, karena hanya satu kasus saja. Sebenarnya banyak kasus lain itu gagal gitu kan. Nah, jadi sama kayak misalnya ya mungkin saja bahannya tahan gempa atau apa gitu kan, kita kan nggak tahu juga. Jadi misalnya kayak bahkan ya kalau udah tahu ya, misalnya kayak ada intinya gini loh guys ya, suatu hal itu nggak bisa dilihat seperti itu, kan nggak bisa. Karena gini ya, ketika Tuhan itu menghancurkan suatu tempat, itu biasanya di situ tuh ada kemaksiatan yang memang betul-betul sudah parah sekali, ya kan? Jadi bukan hanya mengenai kepercayaannya. Karena kalau misalnya logikanya, kalau misalnya yang paling parah itu adalah kepercayaan, dalam arti gini loh, ada suatu hal-hal yang membuat Tuhan tuh marahnya tuh nggak terbendung gitu. Ibaratnya gini loh, orang tuh tahu itu salah tapi dikerjakan juga. Beda dengan orang nggak tahu itu salah tapi dikerjakan juga. Ngerti nggak misalnya? Misalnya gini, misal ada anak kecil, coba namanya kan, Anda punya anak kecil yang dia tuh nggak ngerti apa-apa tapi dia melakukan kesalahan. Dia pecahin guci, pecahin piring, tapi dia nggak ngerti apa-apa ya. Dibandingkan anak Anda yang sudah tahu dan ngerti tapi dia pecahin piring. Pasti meskipun sama-sama salah perbuatannya, tapi ada marahnya kepada orang yang sudah tahu kan. Dibandingkan anak kecil yang nggak tahu. Sama seperti hal ini. Jadi misalnya ada orang yang tahu ini maksiat loh, dia masih maksiat tapi dia tahu ini maksiat, judi, pelacuran, ya kan, kawin kontrak, dia tahu itu maksiat tapi dia masih kerjakan. Itu Tuhan akan marah. Karena apa? Dia tahu tapi kok masih kerjakan. Jadi misalnya kayak orang beragama ya, ada orang beragama tuh yang dia nggak tahu. Contoh, bisa jadi orang yang beragama Kristen tuh dia nggak tahu kebenaran Islam. Dia nggak mau tahu, dia nggak tahu dan memang belum dapat kesempatan. Bukan yang mau belajar ya, memang belum dapat kesempatan gitu. Karena tuh belajar itu kan minimal dapat hidayah. Jadi Allah belum kasih hidayah dia, gitu kan? Belum waktunya mungkin. Ini adalah suatu hal yang dia tuh yakini tanpa dia tuh tahu. Jadi suatu tuh dengan iman buta, tapi dia tidak menyerang Islam mungkin. Dia beragama Kristen, tapi tidak menyerang Islam. Tidak menyerang Islam, dia hanya beragama tuh karena ketidaktahuan. Imannya itu karena buta, percaya gitu saja apa yang disampaikan perintah. Tapi dia nggak pernah ganggu Islam, nggak pernah. Jadi Tuhan tuh nggak marah sama dia. Dalam artian dia tuh masih ada peluang kasih hidayah. Masa tuh ibaratnya belum melakukan suatu hal yang ya Tuhan anggap dia tuh masih anak kecil yang melakukan kesalahan ya, karena dalam Islam itu kan beragama Islam itu salah. Tapi dia tuh tidak tahu apa yang dia perbuat, maka Tuhan masih kasih dia kesempatan. Sehingga Tuhan tuh nggak langsung hukum dia dengan azab berupa bencana, enggak. Makanya bisa jadi di situ misalnya kayak tempat ibadah mereka nih atau apapun itu ya masih belum Tuhan hancurkan atau nyawa mereka atau mereka tuh belum Tuhan azab, bisa jadi. Nah, jadi harus pahami hal seperti itu. Jadi kita tuh melihat sesuatu tuh harus paham. Jadi ada yang manusia tuh melakukan dosa karena dia tahu, itu Tuhan pasti marah. Tapi manusia yang nggak tahu itu dosa, dia melakukan itu tentu Tuhan belum tentu marah. Kenapa? Karena dia memang nggak tahu. Jadi kesalahan orang yang sudah tahu tapi tidak melakukan itu adalah sesuatu yang bikin Tuhan marah dibandingkan dengan orang yang nggak tahu itu salah tapi dia melakukan.
alias kesalahan itu yang dilakukan oleh orang nggak tahu itu Tuhan tidak marah guys. Itu poinnya harus dipahami ya. Karena namanya ketika orang sudah tidak suka dan membenci, apapun bentuk pembelaan kita tidak ada yang benar. Tapi kita perlu percaya dengan kata-kata pemazmur dalam referen Mazmur yang telah kita baca. Besar. Enggak juga ya, kalau pembelaan itu masuk akal ya, akan menjadi pertimbangan bagi orang tersebut. Anggap berarti itu benci. Tapi kan benci itu mungkin selamanya. Tentu ada saat dia tuh capek, misalnya kayak ada membenci seseorang itu ya, terus-terusan capek. Nanti lama-lama ada masa-masa Anda tuh tidak membenci. Nah, saya itu nanti keluar apa yang ada pernah dengar dari dia. Makanya ada pernah dengar kan, misalnya kayak ada orang yang benci sama seseorang. Ya, misalnya kayak contoh misalnya kayak apa ya? Nggak benci sih, kayak istri saya sama saya ya. Istri saya sama saya tuh nggak benci, tapi dia tuh banyak hal yang nggak sepakat dengan saya ya. Contoh kayak saya tuh kok rajin menabung, saya suka menabung, saya suka pikir masa depan, sampai tahun depan saya pikirkan itu. Saya bukan orang yang berpikir hanya untuk hari ini dan besok saja, tapi besok lagi saya pikirkan, ya kan, sampai puluhan tahun maka saya pikirkan. Saya pengen survive sepanjang selama mungkin. Istri saya beda, saya itu hanya mikirkan untuk hari ini besok saja, udah selesai. Jadi banyak hal yang tidak sesuai dengan saya gitu. Nah, tapi ada kalanya, jadi kan dia tuh sudah begitu, udah terpaton ke banyak perbedaan itu gitu kan. Tapi satu saat dia tuh mengakui juga bahwa saya itu ada benarnya. Masa itu bukan benar ya, dalam artian karena benar itu masing-masing. Masa itu ada yang saya katakan tuh sesuai dengan yang dia rasakan saat itu. Jadi ketika itu dia mengalami hal itu, oh ternyata benar juga ya yang suami saya sampaikan. Gitu ya. Contoh saya pernah bilang nih, jangan saya kan baca status dia gitu kan, dia menyebutkan bahwa ternyata benar juga yang disampaikan perempuan ini gitu. Jadi waktu itu saya pernah menyampaikan bahwa jangan besar pasak daripada tiang, alias jangan besar pengeluaran dibandingkan pendapatan. Dan dia merasa itu kayak hal nggak benar di mata dia, karena ya nggak apa-apa kalau lebih besar pengeluaran. Ya saya itu kan berutang nggak masalah, berutang atau misalnya ya minus sekali nggak apa-apa. Kalau saya kan nggak bisa, saya memang harus hindari. Nah, tapi pada momen itu dia merasakan ini benar. Masa tuh ini cocok dengan dia. Dia merasakan mungkin waktu itu kan, aduh susah mungkin bayar hutang atau apa gitu kan. Dia merasakan benar juga ya. Jadi sebenci saya itu belum benci loh. Apalagi kalau mungkin kalau benci lain lagi. Tapi ya hanya hal mirip. Jadi suatu hal yang Anda nggak setuju dengan orang itu ya, kalau suatu waktu ada saat-saat dimana Anda tuh mungkin capek mungkin untuk membenci dia, Anda akan bahkan ada orang katakannya dari benci cinta gitu kan. Jadi yang penting sampaikan yang kebenaran. Ini contoh ini nih, contohnya nih. Ada tahu kejadian kebaikan Nabi Muhammad kepada pengemis Yahudi buta, ya kan? Pengemis Yahudi buta ini tentu dengar kebaikan Nabi Muhammad, dia dengar. Tapi dia tuh saking benci pada Nabi Muhammad, dia tuh selalu hanya mengatakan yang buruk-buruk, suatu hal yang buruk tentang Nabi Muhammad. Dia mengatakan orang gila lah, apalah gitu kan. Fitnah-fitnah saja kerjanya gitu guys. Tapi dia tentu dengar juga tentang kebaikan Nabi Muhammad itu, tapi dia selalu sampaikan keburukannya. Dia benci banget sama Nabi Muhammad. Dia nggak tahu kalau tiap hari dia tuh disuapin sama Nabi Muhammad gitu kan, nggak tahu dia. Sampai pada waktu meninggal, lalu sahabat itu salah satu sahabatnya adalah Umar. Umar bertanya kepada istri Nabi, tentang Nabi, saya lupa guys. Apa amalan Nabi Muhammad yang belum pernah saya kerjakan? Kata anak istri Nabi, saya lupa itu ya. Ini mengatakan bahwa kayaknya banyak amalan Nabi sudah Anda kerjakan, Umar itu kan. Tapi ada satu yang belum, yaitu memberi makan, menyuapin fakir miskin, orang buta, pengemis Yahudi buta di pasar. Gitu kan? Lalu dia melakukan itu. Nah, jadi dia tuh karena dia tuh kesel sama orang ini karena terus menghina Nabi Muhammad, padahal dia udah suapin gitu kan, udah menyuapin lah pengemis Yahudi buta ini kan, artinya nggak tahu terima kasih. Kan dia tahu yang nyuapin dia, pengemis Yahudi buta ini adalah Nabi Muhammad sebelum dia menyuapin gitu kan. Dulunya Nabi Muhammad, jadi dia tuh kesel, ini orang nggak tahu terima kasih gitu kan. Lalu rasa sama orang pengemis Yahudi buta ini kan, kok kamu bukan orang itu deh yang biasa yang nyuapin saya tiap hari. Kamu beda. Kenapa? Kamu nyuapin kasar gitu kan. Orang yang nyuapin saya itu adalah nyuapin dengan kasih sayang, dengan lembutan, penuh sayang gitu kan. Kamu nih dengan lembut, kamu nih kasar, bukan orang itu. Lalu akhirnya Umar cerita,
orang yang kamu nyuapin kamu selama itu, itulah orang yang kamu benci, yang kamu hina, yang kamu bully, itulah Nabi Muhammad. Nah, meskipun detik itu juga dia berpikir orang pemisi Butani, meskipun dia sebenci Nabi Muhammad, tapi dia menemukan itu kebenaran. Nah, ternyata Nabi Muhammad itu benar, baik seperti katakan orang. Berarti dia tuh nggak seperti yang saya kira. Kok bisa? Dia memikirkan, kok bisa saya orang yang muji setiap hari, bahkan dia tuh nggak mau kasih tahu kalau dia itu adalah Nabi Muhammad. Dia diam saja, yang ngasih tahu bakat saya, yang ngasih tahu adalah orang lain gitu kan. Ini bukti Nabi Muhammad ini baik. Meskipun benci pun dia pada Nabi, ini suatu kebenaran itu akan diterima gitu guys. Jadi nggak masalah Anda tuh mau orang benci gimana pun Anda, terus sampaikan kebenaran. Jadi logika itu harus kita pakai kan, seperti logika cerita ini. Percuma memberitahukan apapun itu kebenaran, kalau orang itu benci kita enggak percuma. Ya sampaikan saya terus kebenaran, dan satu lagi itu adalah ladang ibadah bagi kita. Karena yang Allah nilai itu adalah dakwah kita, bukan orang terima kita apa tidak, enggak. Kita dakwah, Allah nilai. Orang terima apa tidak urusan orang itu lagi gitu. Jadi kita tuh Allah tuh menilai apa yang kita lakukan, bukan apa yang orang tuh efeknya pada orang lain, bukan itu guys. Jadi Allah tuh memberi reward kepada pekerjaan kita, bukan hasilnya. Hasilnya tuh Allah lagi yang menentukan gitu kan. Yang penting kita bekerja saja, berbuat saja guys. Tapi kita perlu percaya dengan kata-kata pemazmur dalam referen Mazmur yang telah kita baca. Besar dan ajaiblah segala karyamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Besar dan ajaiblah segala karyamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan itulah yang Tuhan mau tunjukkan ketika ada gempa di Cianjur, dan gereja itu namanya Gereja Santo Petrus, sama dengan kita punya Gereja Santo Petrus Cianjur. Itu berantakan semua, atapnya, temboknya, dan macam-macam. Tapi yang tetap berdiri kokoh dan tak tercoret sedikit pun adalah salib Yesus dan patung Bunda Maria. Persis dua hal yang dikhianati oleh Daniel Mananta dan Ustaz Somad. Sekarang yang lagi viral itu. Saya merenungkan dan memaknai bahwa inilah jawaban Tuhan. Karena kalau tidak ada kekuatan Allah di balik salib dan patung, kenapa gempa yang begitu hebat kemudian tidak merobohkan? Begini ya, kita harus pakai logika. Karena gini, kalau memang ada kekuatan Tuhan di situ, artinya kan seharusnya semuanya tidak akan hancur. Tapi kan banyak yang hancur, ya kan? Ada di sama petir lah, di tempat lain gitu. Ini sekali lagi ini argumentasinya gugur. Kedua, Anda lihat dari umat Islam itu ya, Anda lihat ya, bahkan masjidnya utuh. Gempa tsunami Aceh, semuanya hancur kecuali masjid Baitur Rahman Aceh. Dan banyak lagi masjid yang nggak hancur guys. Atau ada Quran yang terbakar, misalnya, atau apapun itu. Jadi bukan hanya satu ini saja gitu loh. Dan langsung tempat ibadahnya, tapi ini kan tidak, gerejanya hancur, ya kan? Nah, jadi ada banyak hal di situ. Kita nggak tahu apa bahan pembuat patung ini, kita nggak tahu, ya kan? Bisa jadi ya kita kan ada juga patung bisa jadi mungkin dibuatnya di permata atau bahan yang baja tebal yang susah hancur, kan bisa jadi, gitu. Jadi tingkat kekuatan gempa itu kan beda-beda. Mungkin ada yang hancur dan tidak, itu hal yang biasa. Tapi kayak apa gitu ya, intinya adalah suatu hal yang hebat tuh kalau gerejanya juga nggak jatuh, karena patung itu berarti melindungi gerejanya juga gitu kan, karena gereja itu kan patungnya satu paket gitu. Maka kayak masjid itu ya, seluruh masjidnya tuh ngancur gitu kan. Jadi banyak sekali argumentasi yang bisa membantah itu, logika dia ini kan bisa dibantah. Bahan pembuat patung itu apa, lalu kenapa gereja itu hancur, lalu kenapa kok patung-patung itu hancur semua, ini nggak hancur, itu perlu dipertanyakan. Pertama, bahan pembuat patungnya apa gitu, lalu di mana posisi patung itu, ya kan? Jadi kayak contoh gini, contoh ada bangunan tahan gempa di suatu tempat. Memang itu dipikirkan dengan cerdas, gimana caranya supaya ini tidak tumbang ketika gempa, dan ketika gempa terjadi itu nggak tumbang. Bukan berarti dikatakan bahwa ini hebat punya kekuatan, enggak. Memang bangunan tahan gempa. Juga kayak penyimpanan di mana, misal kayak ada orang pakai peluru, kaca di peluru.
Jadi di semua peluru kaca situ tuh pecah semua peluru. Kaca dia tidak, karena dia kaca peluru. Apakah dikatakan bahwa kaca itu punya mistis? Kan tidak gitu. Makanya harus diteliti dulu. Ini posisinya di mana? Dan ingat juga ada kejadian ketika ada pernah lihat video nggak? Orang ditabrak nih, tapi dia bisa jalan, kayak nggak jadi apa-apa. Bahkan kita lihat mampu ditabrak dia. Nah, itu perlu diketahui. Itu sudut mana bagaimana ditabrak dia? Apakah momentum ditabrak itu mungkin sebagai detik itu momentum dialihkan ke tempat lain? Ini kayaknya tabrakan, tapi kalau diperlambat videonya, ada sempat yang capture video itu sebenarnya adalah bukan menabrak, tapi kesan menabrak, tapi sebenarnya adalah menyenggol gitu guys. Di hal seperti itu. Lalu ketika dia posisi tabrak, apakah dia posisinya tuh? Jadi banyak hal berperan di situ, bukan berarti itu adalah kewajiban juga gitu kan. Jadi harus lihat bahan pembuatnya apa, posisinya bagaimana. Bisa jadi ketika gempa bumi terjadi, bangunan teruntuk, lalu ada bangunan yang kan ketika bangunan runtuh kan nggak hancur berkeping guys, ada bagian-bagian yang utuh. Nah, jadi ada bagian yang utuh yang kayak Anda tahu nggak? Contoh gini, kayak ada kejadian banyak di tempat-tempat yang roboh karena gempa atau karena rumah roboh sendiri. Kayak kalian sering dengar ya, kayak saya sering dengar tuh acara Korea Romet itu sering ada membahas kayak waktu itu dia bahas tentang runtuhnya gedung di Korea Selatan. Itu guys ada 5 orang pekerja tuh selamat semua. Kan mereka tertimpa runtuhan. Jadi mereka terjebak di parkiran, terjebak di mana, tertimpa runtuhan, tapi mereka selamat. Kenapa? Itu perlu dipikirkan. Bukan berarti mereka punya keajaiban, tapi memang posisi mereka tuh pas. Ketika mereka jadi keruntuhan, mereka tuh berarti posisi yang tidak terkena langsung dari runtuhan. Mereka mungkin runtuhan tuh terganjal suatu. Misalnya kayak contoh kayak Anda berada di bawah meja misalnya, dari gempa ada di bawah meja, ya selamat. Mejanya kokoh pula gitu kan. Nah, jadi lihat masih diinvestigasi posisi patung ini atau bahan pokoknya apa. Ini nggak segera menyimpulkan gitu, karena toh faktanya gerejanya hancur gitu kan. Nah, jadi dan fakta lain di tempat lain itu banyak sekali patung yang patung Buddha Maria atau patung Yesus itu yang hancur. Salibnya juga hancur sama petir atau hancur apa lah gitu guys, atau jatuh bahkan hancur jatuh ketika lagi bopong gitu kan. Itu banyak sekali. Atau bahkan dibuat mainan gitu kan. Kok bisa dibuat mainan? Nah, jadi hal seperti itu. Jadi kita tuh harus cerdas namanya sesuatu, dan jangan punya kepercayaan seperti bapak ini yang nggak punya perbandingan, kooperasi, pengetahuan tentang hal lain, taunya hal sempit ini saja gitu kan. Tapi dia tuh nggak mau berpikir dengan lebih jauh gitu kan, membandingkan dan apapun itu dia hanya melihat oh ini hancur berarti hebat itu saja. Itu kan nggak bukan gitu logika yang pas itu gitu guys. Kenapa gempa yang begitu hebat kemudian tidak merobohkan? Dan dulu ketika ada gempa bumi di Sulawesi juga, lagi-lagi yang tetap aman itu patung Bunda Maria dan salib. Jadi untuk kita orang yang percaya bahwa di balik salib dan patung ada Allah yang tampak, itu memang benar, dan itu menurut pengakuan iman kita. Untuk orang yang tidak beriman Katolik, nah, jangan lupa ya, bisa juga ada jin di situ yang nggak pengen patung hancur. Kalau dia samakan dengan cara mungkin ya dijatuhkannya ke tempat sesuatu yang atau dia apanya gitu guys ya. Jadi karena jin itu kalau udah tahu ya, dia tuh bisa berubah menjadi makhluk seperti manusia, menampakkan dia bisa guys. Jadi dia tuh bisa, bahkan jin itu bisa berubah jadi ular, berubah jadi kucing. Bisa jadi melakukan suatu hal yang membuat patung tak utuh gitu. Bisa jadi gitu. Sama kayak manusia ya. Manusia ketika ada gempa, dia pengen sesuatu tuh utuh. Dia selamatkan itu barang gitu kan. Bisa jadi. Jadi jin itu sama kayak manusia. Dalam hal jin itu bisa menampakkan diri, bisa mewujudkan diri menjadi makhluk gitu guys. Ya kan, entah menjadi kayak Anda lihat lah, misalnya kayak ada Godoro, kuntilanak, kayak hal gitu gitu. Itu adalah bentuk lain hasil dari wujud jin yang menjelma gitu. Jadi hal itu kayak jadi dia sama kayak manusia juga gitu, sama-sama makhluk yang bisa menjadi kayak jin itu bisa menjadi makhluk fisik seperti ular atau kucing dan sebagainya. Jadi dia bisa menyelamatkan patung itu juga gitu. Jadi bukan berarti juga itu adalah tangan Tuhan di situ, nggak mesti juga. Maka kita harus lihat dulu gitu kan, maka teliti. Nah, jadi guys ya, ini berarti jadi nggak paham tentang apa itu jin ya kan. Dikira jin itu mungkin hanya makhluk halus yang nggak bisa berubah jadi fisik, jelma dari fisik ya, mungkin nggak gitu, mungkin dia taunya gitu guys. Padahal enggak, jin itu sama, jin itu bisa berubah fisik, jadi bentuk fisik bisa.
ya sesuai dengan izin Allah tentunya gitu kan. Nah itu dia nggak tahu, ini dikira jin itu selamanya hantu gitu kan, bukan gitu guys. Ketika mewawancarai Susi Susanti yang waktu itu ikut turnamen di Prancis, tetapi Susi bahkan kayak malaikat itu ya bisa berubah jadi manusia. Lihat di Alkitab sendiri ada baca ya, ada malaikat jadi manusia, ada di atas Allah. Jadi ini guys ya, dan bahkan Jibril itu pernah menunjukkan diri sebagai manusia. Ingat ya, waktu ada malaikat datang kepada Bunda Maria, itu kan dia pria tampan, itulah perwujudan dari malaikat. Ini malaikat jin bisa berubah jadi bentuk fisik ya, itu sesuai dengan izin Allah gitu. Nah jadi ya bahkan kayak Anda lihat ada misalnya kayak pohon yang bergoyang tanpa ada angin, itu bisa jadi perilaku jin gitu, karena mereka bisa melakukan hal-hal yang ya yang atas izin Allah, yang Allah izinkan gitu, hal-hal yang kita tuh tidak yang kita tuh mustahil, kayak dia bisa berubah wujud dari kucing atau anjing, dari ular segala macam gitu guys. Tetapi Susi mengalah untuk tidak menang ke Ke-8 besar hanya karena mau pergi ke patung di Lourdes. Dan dia bangga bercerita tentang itu, bahwa ketika Susi Susanti sudah pergi ke Lourdes dan meninggalkan untuk tidak mau juara demi ke patung Lourdes, justru setelah itu dia panen banyak prestasi, sehingga yang pertama dia dapat Olimpiade di Barcelona karena pergi ke patung Bunda Maria. Tapi entah karena apa, mungkin karena terlalu laris dan sudah berlevel selebriti dan dia punya konten juga sudah banyak subscribernya, lalu tiba-tiba dia berulah dengan yang terakhir. Tapi untuk kita ini baik, untuk makin meneguhkan iman kita, dan kita tidak perlu terlalu menghabiskan banyak waktu untuk membuat pembelaan. Kayak misalkan dia ngomong tentang Susanti, jadi guys ya, ini logika dia tuh nggak dia pakai, karena bayangkan ya, bisa ada seorang atlet tuh ada masa-masa dia periode kemasan dan tidak gitu, nggak ada atlet tuh, jarang tuh sekali-kali itu yang hampir semuanya tuh nggak ada yang menang terus tuh, nggak ada momen dia kalah gitu kan. Jadi nggak bisa juga dihubungkan dengan agamanya, nggak bisa. Kalau gitu berarti semua orang Kristen akan menang dong, kan tidak. Jadi kalau gitu mah gampang, atlet itu caranya dari orang Kristen aja, orang Kristen taat gitu kan tidak begitu logikanya gitu. Jadi seakan-akan meremehkan kayak hasil latihannya Susanti gitu. Ingat ya, Susanti itu atau atlet lain itu adalah berjuang demi dapatkan medali dengan latihan keras. Mereka tuh bukan orang-orang yang hanya pergi gereja, doa lalu tanding, nggak gitu. Lebih banyak lagi waktu mereka habiskan untuk berlatih ya keras itu untuk dapatkan medali gitu. Jadi ketika Susanti itu kalah ya, bisa jadi dia tuh latihannya itu entah kurang latihan atau waktu itu dia mungkin banyak pikiran, intinya tidak lagi in lah gitu kan. Atau moral lagi kurang bagus gitu. Jadi seperti meremehkan hasil latihan Susanti gitu. Sekarang Susanti ini hanya percaya Bunda Maria lalu dia juara. Ketika nggak percaya nggak juara, nggak gitu bro. Kalau gitu logikanya, makanya seorang harusnya nggak perlu latihan dong, cukup percaya Bunda Maria saja gitu. Jadi guys ya, ini adalah suatu hal yang kepercayaan yang keliru ya. Menyambungkan adalah sesuatu itu dengan ya hanya kepercayaan saja. Kita memang harus punya kepercayaan, tapi tak butuh usaha juga gitu. Nggak ada titanya Anda tuh. Makanya konsep kita pribadi ya, ketika seorang sukses ada dua hal di situ. Pertama, bahkan Allah tuh kasih orang-orang sukses itu pada orang-orang kafir juga. Lihat bagaimana ada pemain sukses itu adalah dari karena Allah tuh adil. Ini dunia ya, ingat dunia. Dunia ini siapa saja Allah kasih. Bagi orang yang ingin mencari dunia, Allah tuh adil orangnya. Jadi Allah tuh bukan dia suku agama. Oh kamu orang Islam, kamu nggak dapat dunia. Kamu orang Kristen kamu nggak dapat dunia. Kamu orang Hindu Buddha nggak dapat dunia. Kamu suku Jawa nggak dapat dunia, nggak gitu. Allah memberikan sesuatu di dunia ini bukan berdasarkan dari suku, agama, ras, enggak. Semuanya adil. Siapa mau berusaha Allah kasih. Nah, beda sama akhirat. Itu hanya untuk orang-orang yang beragama aja, yang percaya sama Tuhan saja gitu. Jadi itulah bukti keadilan Allah. Jadi kalau Susanti menang itu karena dia tuh percaya Bunda Maria, itu kan nggak adil. Karena nggak semua orang Kristen itu begitu gitu kan. Jadi apakah Allah aplikasi, Tuhan aplikasi hanya Susanti saja, jangan tidak gitu kan. Nah, ini jadi bukti bahwa kalau pakai logika ini bahwa Tuhan itu adil. Tapi Tuhan Nabi itu adil. Jadi apapun agama Anda ya, Anda mau agama Kristen silakan, mau Hindu Buddha silakan, Anda akan dapat dunia asal Anda berusaha.
Tapi untuk beberapa akhir Anda harus menjadi seorang muslim. Nah itulah, berarti kita bisa lihat logikanya bahwa Tuhan di agama Islam tuh logis, di agama dia nggak logis ya. Karena Tuhan di agama itu nggak adil gitu kan. Terlalu menghabiskan banyak waktu untuk membuat pembelaan. Karena secara psikologis ketika kita membuat banyak pembelaan itu namanya menciptakan tameng agar kita membenarkan diri. Tapi biarkan Tuhan berbicara. Itulah kekuatan iman kita, membiarkan Tuhan berbicara. Dan menurut saya saat ini ketika ada gempa bumi di Cianjur, Tuhan mau berbicara kepada kita, kepada Daniel Mananta, kepada Ustadz Somad, bahwa ini loh, bahwa di balik salib dan patung Bunda Maria ada kekuatan ilahi yang bekerja. Buktinya gempa tidak merobohkan dan mengganggu sama sekali. Nah, saya mau mulai dari perkataan Romo Emano bahwa kita tidak perlu terlalu menghabiskan banyak waktu untuk membuat pembelaan, karena secara psikologis, ketika kita membuat banyak pembelaan, itu namanya menciptakan tameng agar kita membenarkan diri. Yang pertama, saya setuju bahwa kita punya Tuhan hebat yang tidak butuh pembelaan kita. Dia mampu menjawab dan membela dirinya sendiri. Bahkan, kita yang butuh dibela oleh Dia dengan cara Dia yang ajaib dan di luar pemahaman kita. Tetapi, apakah berarti kita harus diam aja jika ada yang salah paham dengan iman kita? Kita biarin Tuhan yang jawab, walaupun sebenarnya kita bisa jawab gitu? Jadi, yang pertama saya tidak setuju dari perkataan Romo Emano adalah jangan dulu berpikir tentang pembelaan. Nanti Tuhan yang akan berbicara bagaimana Dia membela. Bagi saya, ini adalah perkataan keliru yang mengajarkan orang untuk malas berpikir dan bekerja. Tidak ada bedanya dengan perkataan, jangan dulu berpikir tentang belajar, nanti Tuhan yang akan memberikan kepandaian. Jangan dulu berpikir tentang bekerja. Saya setuju nih, ya kan? Saya setuju banget ini. Tapi anehnya, apalagi selalu menyerang Islam dengan mengatakan bahwa Tuhan umat Islam itu perlu dibela. Padahal sama ini konsepnya, bukan Tuhan itu perlu dibela. Kita bukan sedang membela Tuhan. Kita hanya sedang, ibaratnya gini loh, kayak ada tahu Superman, kayak ada tahu film Superman Return dia, atau apa saya lupa. Di situ diceritakan bahwa Superman ini adalah dibully diserang oleh musuh. Nah kita dibully oleh tentara, dia tuh tangkap tentara gitu kan, dituduh bahwa dia tuh alien, hendak menguasai bumi. Dibully lah gitu kan, dituduh macam-macam difitnah. Nah, ada orang-orang yang bela Superman. Padahal Superman itu bisa aja mengalahkan semua tentara, bisa saja. Gampang bagi dia untuk menghancurkan semua tentara di bumi itu, guys. Yang mau nangkap dia itu gampang. Tapi dia tentu sebagai seorang Superman, musuhnya bukan tentara itu, musuhnya adalah dari orang alien dari planet lain, itu musuh dia. Jadi orang-orang membela dia nih bukan berarti dia nih nggak mampu. Orang-orang tahu dia nih mampu bela diri, tapi orang ini hanya ingin berdiri di belakangnya. Biar Superman ini melihat, oh ini orang-orang bela aku nih. Nah, sehingga Superman itu sayang sama mereka. Karena inilah yang bela dia. Sama kayak Allah juga begitu, Tuhan. Tuhan tuh nggak perlu dibela, tapi dia akan lihat siapa yang bela dia. Nah itu berarti dia akui sebagai hambanya. Paham ya? Sama kayak misalnya pemain bola deh. Anda kan supporter pemain bola nih. Anda kan ada mendukung pemain bola di lapangan atau apapun itu olahraga, mau tenis, mau bulu tangkis segala macam. Anda kan membela, ada supporter dari orang atau tim itu. Nah, orang itu sudah hebat, dia bisa memenangkan pertandingan tanpa Anda, nggak perlu Anda. Tapi Anda hanya ingin berdiri di samping dia, memberikan support, gitu. Bukan dia nggak mampu, dia mampu. Cuman Anda tuh hanya ingin menunjukkan bahwa aku membela Anda. Dia lihat, oh ini fans aku, dia akan senang. Jadi fans dia tuh akan disayangi dia dibandingkan orang yang nggak bela dia kan. Misal kayak misal Pete Sampras misalnya main tenis. Ada orang dia kan lihat nih, oh siapa sih bela aku nih? Oh si Anu gitu kan. Ketika jumpa kan misal Salman kan, Pete Sampras aku ini fansku. Oh iya saya lihat kamu di tribun waktu itu. Oh iya saya lihat kamu di Twitter gitu. Jadi Pete Sampras tuh akan senang. Nah senang dengan orang ini dibandingkan bukan fansnya, hatersnya misalnya. Ada misal kayak bola lah. Milan, misalnya Madrid dan Barcelona, misalkan itu pendukungnya itu dua-dua itu adalah berselisih gitu kan. Jadi pendukung Barcelona misalnya benci Madrid gitu kan, atau pendukung Madrid benci Barcelona. Nah jadi misalnya saya pemain Madrid misalnya, jadi saya tuh melihat, oh itu fans Barcelona, oh ini yang benci saya nih gitu kan. Apalagi dia memang
keluarkan statement bahwa dia benci saya gitu. Kayak kemarin waktu Luis Figo itu pindah dari Barcelona ke Madrid kan, banyak fans Barcelona benci Figo ini ya, yang awal saya dia benci. Nah Figo lihat dah, ini ternyata supporter benci aku nih. Jadi dia tuh ketika jumpa mungkin dia nggak mau say hello atau apa gitu, karena ini adalah hater lah gitu kan. Jadi hal seperti itu. Jadi kita pilih Tuhan tuh agar Tuhan tuh milih kita, Tuhan tuh milih kita gitu. Bukan kita tuh karena Tuhan tuh lemah, bukan. Nah itu logika. Tapi tambah lagi nggak ngerti itu. Padahal sama dengan ini. Jadi tambah lagi nih adalah orang-orang yang nggak sadar apa yang telah diucapkan itu adalah bertentangan dengan logika dia sendiri gitu. Jangan dulu berpikir tentang bekerja, nanti Tuhan yang akan memberkati. Jangan dulu berpikir tentang pergi ke dokter, nanti Tuhan yang akan menyembuhkan. Kalau kamu mengira bahwa kita belajar, bekerja, pergi ke dokter, dan lain sebagainya, berarti kita tidak percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepandaian, berkat, kesembuhan, dan lainnya, kamu keliru. Justru karena kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepandaian, berkat, dan kesembuhan, makanya kita belajar, bekerja, dan pergi ke dokter. Perkataan Romo Emano ini juga seperti jika ada orang yang membutuhkan di depan kita bukannya berpikir untuk membantu, tetapi malah diam aja menunggu Tuhan yang membantu orang itu. Memang benar Tuhan bisa membantu dengan segala macam cara yang di luar nalar kita. Tetapi seharusnya kita membiarkan Tuhan membantu melalui kita. Karena kalau Tuhan tidak membantu melalui kita, Tuhan akan membantu melalui jalur yang lain. Dan artinya kita adalah orang yang tidak berguna. Begitu juga kita percaya bahwa Tuhan yang akan berbicara dan membela dirinya sendiri. Tetapi bukan berarti kita harus diam aja. Justru kita harus membiarkan Tuhan berbicara dan membela dirinya sendiri melalui kita dulu. Kalau kita sudah tidak mampu, nanti Tuhan yang akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Tetapi kita sudah bekerja semampu kita. Bukannya dari awal kita gak usah pikir apa-apa, diam aja, nungguin Tuhan yang bekerja sendirian. Selain itu, sebenarnya khotbah Romo Emano di video ini adalah bentuk pembelaan juga, yang menciptakan tameng agar kita membenarkan diri sendiri. Hanya saja, argumentasi yang digunakan oleh Romo Emano bukan dengan alasan logis, tetapi alasan yang tidak logis. Kenapa saya katakan alasan Romo Emano tidak logis? Pertama begini, coba kita balik. Kalau ada patung salib dan Bunda Maria yang hancur karena gempa, apakah kita mau berkata bahwa Kristen salah? Kalau kita tidak mau berkata bahwa Kristen salah karena ada patung salib dan Bunda Maria yang hancur karena gempa, kenapa kita berkata bahwa Kristen benar karena ada patung salib dan Bunda Maria yang tidak hancur karena gempa? Itu adalah kesalahan logika yang disebut bias konfirmasi. Tebang pilih data supaya hasilnya sesuai dengan keinginan kita. Coba sekarang kita pakai ukuran yang sama untuk agama lain. Apakah kalau ada masjid yang tidak hancur membuktikan bahwa agama Islam benar? Apakah kalau ada patung Brahma Wisnu Siwa yang tidak rusak membuktikan? Nah ini yang paling nggak ngerti ya. Kalau masjid ya, ingat. Pertama, masjidnya itu di mana? Ya kan? Jadi masjid itu adalah suatu hal tempat suci yang apa namanya, yang ibaratnya dia tuh kalau di gini ya, apa saya namakan ya? Jadi masjid itu kan adalah suatu hal kebutuhan. Artinya sesuatu tuh yang dipakai. Jadi ada juga masjid yang dibutuhkan, artinya warga tuh malas itu, jarang diisi jemaah. Nah, untuk tempat-tempat yang dibutuhkan itu Allah akan jaga. Contoh kayak Masjid Baitur Rahman. Allah tahu kalau nanti Masjid Baitur Rahman ini hancur, nanti jemaah yang selamat di tsunami Aceh itu menyembah Allah tuh bikin masjid lagi. Ya kan, Allah tuh yang tunjukkan bahwa tempat ibadah kalian aman. Jadi dalam artian kalian bisa beribadah kembali setelah kalian pulih gitu kan. Jadi Allah tunjukkan jadi gimana guys ya? Kita tahu selama ini Aceh itu adalah masyarakat yang taat beragama, masyarakat Aceh. Tapi setelah mereka beragama, mereka melakukan ada hal-hal di luar yang mungkin Allah tidak suka. Contoh kayak narkoba, kayak ganja. Kan itu banyak ganja di Aceh itu kan. Terkenal nama ganjanya.
dan kejahatan lainnya misalnya gitu kan. Mulai Aceh itu mulai kayak ada gerakan Aceh Merdeka yang mengarahkan segala cara untuk merdeka dan segala macamnya. Jadi bahkan kita dengar banyak ada masyarakat sipil pun jadi korban, orang nggak bersalah jadi korban. Jadi Allah tuh ingin membersihkan Aceh dari itu semua, sehingga Allah juga tempat-tempat lain. Jadi itu mungkin bisa jadi begitu gitu kan. Nah, jadi beda kasus sama yang sampai tempat lagi gitu kan. Jadi ini kalau lihat masjid adalah hal beda. Jadi dalam hal coba namanya ya, satu tempat yang utuh ya, di antara semua tempat itu hanya Masjid Baitur Rahman. Coba namanya. Jadi ini nggak bisa mengatakan bahwa disamakan dengan masjid lainnya, nggak bisa, karena masjid lain itu ya adalah, apalagi ada tahu Masjid Baitur Rahman adalah ikon ingat ya, ikon. Jadi beda sama yang kayak ini kayak di Cianjur itu ya. Pertama, ini gereja sedikit, bukan suatu hal yang ikonik kayak gereja ini kan, bukan suatu yang ikonik kayak Baitur Rahman itu kan ikoniknya Aceh. Kalau ngomong Aceh tentu ngomong Masjid Baitur Rahman, suatu yang dijadikan simbol kemegahan atau simbol dari suatu provinsi Aceh itu. Nah, ini gereja ini ini kan bukan simbol dari Cianjur. Simbol Cianjur itu adalah masjid, karena situ mayoritas Muslim. Nah, juga kalau perlu ingat ya, ada patung Yesus terbesar tuh sama petir. Di Brazil itu mana itu guys ya, hancur sama petir. Itu adalah ikonik, kok bisa hancur. Jadi kalau yang dalam Islam itu yang contoh yang ikon itu hancur, tapi kalau dalam Kristen justru yang ikon itu hancur. Ini harus dibedakan sama sekali ya. Jadi nggak bisa menyamakan antara patung ini dengan misalnya Masjid Baitur Rahman atau lain, itu nggak bisa guys. Jadi kita harus mendetailkannya. Jadi metodologi sampah ini sama dengan bapak ini, hanya melihat sekilas, ngambil contoh satu lalu menekan. Contoh yang itu adalah beda analoginya. Suatu yang ikonik dengan bukan ikonik gitu guys. Dan suatu itu apakah sangat dibanggakan, ingat ya, Masjid Baitur Rahman itu sangat dibanggakan oleh orang Islam Aceh. Orang Aceh itu bangga Masjid Baitur Rahman, ikonik gitu. Beda dengan patung di Bunda Maria di Cianjur ini, apakah itu ikonik? Kan tidak. Itu hanyalah patung yang biasa dipakai di ibadah gitu kan. Bahkan gerejanya hancur gitu. Jadi ya tambah lagi ini memberikan analogi atau komparasi yang berbeda, yang nggak sama guys. Itu di situ absurdnya gitu kan. Berantakan semua atapnya, temboknya, dan macam-macam. Tapi yang tetap berdiri kokoh dan tak tercoret sedikit pun adalah salib Yesus dan patung Bunda Maria. Persis dua hal yang dikhianati oleh Daniel Mananta dan Ustaz Somad. Sekarang yang lagi viral itu. Saya merenungkan dan memaknai bahwa inilah jawaban Tuhan. Karena kalau tidak ada kekuatan Allah di balik salib dan patung, kenapa gempa yang begitu hebat kemudian tidak merobohkan? Dan dulu ketika ada gempa bumi di Sulawesi juga, lagi-lagi yang tetap aman itu patung Bunda Maria dan salib. Jadi untuk kita orang yang percaya, patung Bunda Maria dan salib itu bukan bangunan, Pak. Atau nggak bangunan? Bangunan itu ada fondasi, ya ada dinding dan apapun itu, ada apalah gitu. Yang bangunan itu kita beda sama patung. Patung itu bukan kategori bangunan, patung itu objek. Karena patung itu ditempatkan dalam bangunan. Kalau bangunan ditempatkan dalam bangunan lainnya nggak ada guys. Bangunan itu ya bangunan. Bangunan adalah tempat untuk meletakkan objek, ya kan? Objek adalah sesuatu yang ditempatkan dalam bangunan. Jadi hal berbeda. Jadi Bapak ini menyamakan bangunan dengan objek tuh, dengan patung tuh, objek tuh adalah dua hal berbeda gitu. Jadi nggak bisa samakan gitu kan. Jadi untuk kita orang yang percaya bahwa di balik salib dan patung ada Allah yang tampak, itu memang benar dan itu menurut pengakuan iman kita. Untuk orang yang tidak beriman Katolik pasti tidak bisa menerima. Ingat, Daniel Mananta orang Katolik. Dan dulu beberapa saat lalu saya pernah bercerita tentang beliau ketika mewawancarai Susi Susanti yang waktu itu ikut turnamen di Prancis, tetapi Susi mengalah untuk tidak menang ke 18 besar hanya karena mau pergi ke patung di Lourdes. Dan dia bangga bercerita tentang itu, bahwa
ketika Susi Susanti sudah pergi ke Lourdes dan meninggalkan untuk tidak mau juara demi ke patung Lourdes, justru setelah itu dia panen baik yang terakhir. Tapi untuk kita ini baik. Artinya kan Susanti itu nggak fokus ketika dia tanding itu, dia malah pergi patung Lourdes. Harusnya kan dia kan pergi patung itu ketika dia nggak bertanding. Ngerti nggak? Misal kayak orang pergi mau latihan atau tanding ke Mekah lah, ya jangan sekalian umroh, fokus dulu pada tanding itu, nanti selesai tanding baru umroh kan gitu. Nah dia tidak, di tengah-tengah kejuaraan harusnya fokus itu kan. Bahkan orang kejuaraan itu sampai dikasih shelter, dikasih apalah, biar dia tuh di isolasi gitu kan, biar dia fokus ke pertandingan. Tapi tidak, dia malah sempat-sempatnya ke situ gitu loh. Jadi mengesampingkan kejuaraan, ya dia kalah karena nggak fokus gitu. Itu logikanya. Nah, biasanya dia fokus nih, kan nggak ada lagi urusan patung-patung itu, nggak usah lagi dong. Nah, dia fokus dari menang. Jadi itu adalah logika sederhana guys, gitu kan. Ada fokus, ada menang. Ada nggak fokus, ada nggak menang. Itu saja logikanya, gitu. Jadi jangan berpikiran tidak gitu kan. Harusnya ketika dia pergi ke patung, kan artinya dia nggak fokus. Harusnya Tuhan menangkan dia dong harusnya. Meskipun dia nggak fokus, tapi kan tidak. Dia nggak fokus ya kalah. Nah, lain kali dia nggak pergi ke patung, justru dia menang. Jadi kalau kita balik logikanya, justru ketika dia nggak ke patung, dia menang. Dia ke patung kalah. Paham nggak logikanya? Harusnya kan ketika dia ke patung itu dia menang, ketika dia nggak ke patung lagi dia kalah harusnya kan. Tapi kan terbalik. Berarti artinya itu dia menang karena fokus, karena bukan karena patung. Karena kalau karena patung, harusnya ketika dia pergi patung dia menang, dia nggak pergi patung dia menang. Di faktanya bukan begitu. Justru dia menang ketika dia nggak pergi ke patung. Nah, berarti dia fokus, bisa fokus. Ketika dia pergi patung, dia nggak fokus, dia kalah guys. Nah, itu logikanya harusnya kan. Jadi bapaknya logikanya terbalik gitu harusnya. Harusnya yang saya sampaikan tadi, malah yang dia bapak ini sampaikan gitu kan. Yang terakhir, tapi untuk kita ini baik untuk makin meneguhkan iman kita, dan kita tidak perlu terlalu menghabiskan banyak waktu untuk membuat pembelaan. Karena secara psikologis ketika kita membuat banyak pembelaan, itu namanya menciptakan tameng agar kita membenarkan diri. Tapi biarkan Tuhan berbicara. Itulah kekuatan iman kita, membiarkan Tuhan berbicara. Dan menurut saya saat ini ketika ada gempa bumi di Cianjur, Tuhan mau berbicara kepada kita, kepada Daniel Mananta, kepada Ustadz Somad, bahwa ini loh, bahwa di balik salib dan patung Bunda Maria ada kekuatan ilahi yang bekerja. Buktinya gempa tidak merobohkan dan mengganggu sama sekali. Daniel Mananta sering mendengar kata hatinya, dan dia merasa apa yang didengar itu adalah suara Tuhan. Itu sudah cukup guys. Jadi harusnya kan Tuhan tuh melihat itu. Oh, Daniel Mananta tuh suka mendengar kata hatinya. Artinya Tuhan tuh harus masuk dalam kata hati Daniel Mananta kan, harus gitu harusnya kan. Bukan melihat suatu hal yang kayak gituan gitu loh. Daniel Mananta tuh langsung dasarnya melihat, oh ya patung Bapak ini nggak hancur, tapi tempat lain justru yang ikonik hancur Pak. Ini nggak ikonik loh, yang ikonik aja hancur gitu. Kami juga punya masjid-masjid nggak hancur ketika gempa ada. Jadi kalau itu logikanya, makanya artinya nggak bisa dipakai gitu, ya kan? Jadi Daniel Mananta itu adalah orang cerdas, dia lebih sering menggunakan kata hatinya. Dan kata hatinya itu berdasarkan logika, gitu loh. Jadi nggak bisa sampai kepada apa? Ya itu bukan jawaban Tuhan, bukan, karena nggak logis juga gitu guys. Gimana bisa sampai kepada Daniel Mananta dan Ustadz Somad? Nggak masuk akal gitu kan. Oke, jadi mungkin ini cukup panjang videonya, 23 menitan gitu ya. Jadi ini sudah menit ke-7 ya. Kita akan sambung nanti di part kedua guys, atau part ketiga dan seterusnya gitu kan. Jadi ya saya nanti akan sambung lagi ya. Kita pelan-pelan saja guys, karena mungkin ya saya banyak kesibukan gitu. Jadi saya juga nggak sempat juga berlama-lama buat video sekarang. Jadi kita akan coba, tapi kita akan coba kerja terus guys ya. Kita akan fokuskan setiap hari buat 2 video gitu minimal gitu kan. Jadi untuk berapa lama durasinya kita akan sesuaikan dengan kegiatan saya juga gitu. Jadi kita akan terus berusaha untuk terus dakwah ya, menyampaikan kebenaran ya, meluruskan apa yang mereka coba katanya luruskan, padahal sebenarnya mereka tuh sedang membengkokkan sesuatu yang lurus gitu kan. Nah kita akan luruskan sesuatu yang mereka coba bengkokkan, sesuatu lurus itu menjadi lurus lagi, tetap lurus gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.